Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Evi dan juga tim Smart Podcast Kementerian Agama Kabupaten Indramayu. Alhamdulillah bisa berkunjung lagi di sini di kantor Pahajiaan Kasubag kesayangan kita, Kementerian Agama Kabupaten Indramayu. Pahajiaan bulan ini masih bulan apa ini nih? April. Iya. Menghitung kalau menghitung hari sudah masuk ke ratusan hari, beberapa ratus hari ini. Pak Haji sudah mau purna tugas. Ini sebenarnya melo, tapi kita harus tetap ceria apapun itu ya Pak Haji. Betul. Karena saya ingat banget episode yang lalu Pak Haji ngomongin set boundaries. Kita harus punya ada batasan gitu segala sesuatu. Ketika Pak Haji mungkin pengennya ini, tapi tetap semua harus ada finish, harus ada puncaknya Pak Haji. Ini Pak Haji mempersiapkan menjelang pensiun apa nih Pak Haji nih? Iya. Terima kasih Bu Epi, alhamdulillah bisa bertandang ke kami. Mudah-mudahan sehat selalu Bu, dan tim podcast yang ada di Kementerian Agama Smart Podcast. Mudah-mudahan ini bagian dari dakwah dari Kementerian Agama. Para pemirsa di mana saja berada, apa yang disamakan Bu Epi tentunya pensiunan itu mungkin dari sebagian orang adalah momok yang menakutkan. Betul. Karena memang kita biasa orang apalagi seorang yang menduduki jabatan misalnya, apakah itu kepala KUA, kepala madrasah, mungkin pengawas, mungkin kepala seksi, Kasubag TU saya, atau kepala kantor Kementerian Agama, juga mungkin di instansi lain sama. Tentunya kita seharusnya kita sebagai ASN Kementerian Agama harus mempunyai planning yang sangat kuat dalam menata hidup dan kehidupan. Kebetulan saya basicnya dari JFT perencana nih Bu Evi. Jadi saya tahu betul tentang bagaimana siklus kehidupan itu tadi saya sampaikan pasti akan berakhir. Nah, jadi kita akan sangat persiapkan. Jangan sampai kan ada nih saya berulang-ulang Bu Evi, kalau misalnya di pagi hari itu ya. Di pagi hari saya sampaikan di seluruhnya ASN Kementerian Agama saya pandu semua, mari kita baca doa pagi hari. Doa pagi hari itu ada salah satu doa yang amat sangat luar biasa. Di sini doanya itu ada salah satu doanya itu Allahumma inni a'udzubika minal kasali wasu'il kibari. Apa tuh Pak Haji? Nah, ya Allah aku berlindung, Allahumma inna na'udzubika minal kasali wasu'il kibari. Jadi ya Allah aku berlindung dari rasa malas. Wasu'il kibari, tua yang menyakitkan. Tua kalau bahasa Indonesia tua yang belangsak tuh Bu. Oh, Masya Allah. Jadi jangan sampai su'ul khotimah. Jangan gitu sampai ya, itu. Itu doa dibaca tiap pagi itu. Allahumma inna na'udzubika minal kasali wasu'il kibari. Wasu'il kibari itu tadi tua yang tidak mengenakan. Jasad yang sakit. Terus kita yang bergantung ke orang, terus tadi kita sebagai ASN harus dipersiapkan masa pensiun. Secara fisik nih kita kan harus tahu nih, saya punya penyakit apa, yang dilarang apa, itu harus dipersiapkan dengan baik secara fisik. Terus yang kedua juga kita apa next berikutnya setelah kita ini kan, satu Bu Epi yang saya udah saya niatkan dalam diri, saya ingin jadi hafidul Quran. Masya Allah. Aduh, jadi Pak Haji mah, aduh, saya jadi pengen nangis bener. Kenapa? Nih, saya jadi, aduh, saya sebenarnya nggak pengen begini nih. saya jadi ini Pak Haji. Sekarang sudah berapa ini Pak Haji? Kalau boleh tahu. Ini saya pendam, pengen banget jadi penghafal Al-Quran. Masya Allah, amin Pak Haji. Dari dulu. Dan mudah-mudahan ini bisa, saya akan berdoa di Mekah, bisa nanti kalau suatu saat itu saya bisa setelah pensiun itu hafal Al-Quran ya. Nah, kebetulan juga Bu Epi ya, ini nggak boleh tuh sedih ya. Kita ini harus tadi ya menyiapkan diri untuk ekonomi kita, kehidupan kita. Dan alhamdulillah saya ketika di Cirebon itu saya dipindah, saya punya sedikit uang, saya beli tanah, saya bikin ruko. Tadi nangis sekarang ketawa. Nah iya benar. Itu berarti sudah jauh lama. Hari, Pak itu Haji. di planning 2018. 2018 itu jadi 2019, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. 26 udah lama ya. Lama. Jadi udah 8 tahun itu udah. Jadi saya beli tanah, saya bikin ruko, saya punya 5 ruko. Sekarang. 5. Iya, saya 5. Saya pinjam terus aja. Saya pinjam ke bank, beberapa bank dari mulai dari beberapa bulan saya pinjam, saya beli tanah, bikin ruko. Dan sekarang alhamdulillah Bu Eri, di masa pensiun tidak punya utang 1 rupiah pun di bank manapun. Itu di tahun 2000
23 Oktober saya sudah selesai semua. Ya tadi itu apa namanya tuh yang saya ini kan ya. Jadi saya harus kuat secara ekonomi. Jangan sampai saya pensiun, saya malah justru itu tadi ya. Kalau saya tadi ingin jadi hafidhul Quran, saya ingin tadi banyak berbagi dengan orang. Jadi saya udah dengan saya punya ruko, punya kehidupan, nanti saya akan jadi wira swasta di situ. Nanti saya akan banyak berbagi dengan orang yang membutuhkan. Jadi saya tidak akan mencari kekayaan yang banyak, tapi bagaimana saya bisa berbagi dan berwakaf. Udah di ending saya, penghujung hidup saya itu saya akan begitu. Jadi itu saya akan total maksimal. Jadi saya tidak akan pernah menyerah untuk bagaimana cari maisha kehidupan yang bisa memberikan impact positif bagi orang, berbagi itu. Jadi itu, jadi saya siapkan tuh untuk ini ya. Jadi nanti tuh kalau misalnya saya pensiun, saya udah punya modal, kan ada uang pensiun, bisa mungkin nanti saya untuk modal sedikit-sedikit itu. Yang satu mungkin kontrakan, beberapa kontrakan, uang kontrakannya masuk, itu bisa menghidupi, saya bisa berbagi dengan orang. Tadi sudah set kesehatan juga, sudah set untuk finansialnya juga. Itu tadi, saya kadang benar. Jadi untuk kesehatan Pak Haji sering sering untuk saya sebulan kali, sebulan sekali, karena memang saya udah berusaha sekarang dari udah berapa tahunnya, karena memang usia 50 ke atas itu rentan untuk diabetes tuh. Kebanyakan kan diabetes jantung, kolesterol, terus usaha urat. Tuh kemarin alhamdulillah saya MCU tuh. Alhamdulillah normal semua tuh, Bu. Makanya saya agak kemarin. Ini serius Pak Haji mau pensiun? Aduh. Sekuat ini, maksudnya masih gagah begini. Jadi gitu. itu saya karena saya menjaga tubuh juga. Untuk itu bagaimana saya dari udah ketika umur 50 ke sini, 52 kalau nggak salah tuh, cek itu, saya harus rubah pola hidup. Nah, pola hidup tuh saya sudah tidak minum gula. Di rumah saya tidak ada gula. Jadi minumnya apa Pak? Air putih, kalau teh manis, teh tawar, hangat. Kalau enggak ya air putih udah. Tapi kalau masakan masih Pak Haji? Masakan masih sedikit ya. Saya juga kalau kayak yang bolu-bolu brownies kayak gitu udah enggak. Masya Allah. Pokoknya kalau misalnya yang banyak gulanya udah enggak aja lah. Tapi memang kelihatan sih Pak Haji. Kayak gitu. Memang ininya apa ya? Impact ke tubuhnya kelihatan Pak Haji. Iya, kalau memang itu gitu. Tadi. Jadi kita berusaha maksimal Pak. Karena kalau misalnya gitu, kalau misalnya kesehatan kita tidak urus, siapa yang mau ini kesehatan? Betul. Tidak, kita berusaha jalan pagi. Terus juga gini Bu, saya terbiasa bangun jam 3 pagi dan mandi. Saya kalau jam 3, setengah 4 udah ritual kehidupan itu harus sudah, dan saya pasti mandi tuh. Insya Allah, saya dan tim sepertinya merasa tertampar. Jadi itu udah mandi itu saya langsung itu saya subuh, karena saya imam di musola di perumahan, jadi saya tiap hari subuh ya imam di situ. Untuk itu artinya saya bisa memberikan output kebaikan kepada lingkungan juga, kepada tubuh diri saya juga, itu jadi kepada semuanya. Kalau memang ini baik bisa diikuti, saya bilang seperti itu. Tapi ada perasaan ini nggak sih Pak Haji, saya tuh masih kuat, kenapa sih saya harus pensiun? Ada perasaan gitu nggak sih? Saya justru begini, saya bilang itu, semua ada batas dan akhirnya. Dan mungkin pemerintah menetapkan 58 juga udah lihat kebutuhan pengabdian seorang yang di pemerintahan. Kan kita juga tidak bisa menutup generasi berikutnya untuk kita bertandang lama di pemerintahan, akan masuk generasi berikutnya yang menggantikan kita. Betul. Justru itu kita sebelumnya kepada adik-adik saya yang masih umur 50 tahun ke bawah, persiapan dengan matang, pola hidup, life skill dijaga untuk bagaimana save tabungan di masa berikutnya, sehingga kita masih ajak, masih tegar, masih biasa walaupun kita sudah memasuki pensiun. Ini gitu, Pak Haji, beberapa bulan ini menularkan pekerjaan ini bagaimana? Pelan-pelan atau bagaimana? Mungkin saya maaf ya, terus terang aja kepada khususnya sebagai TU, saya sering nekan Bu, nekan coba begini, coba begitu, coba yang terbaik, coba ada progres. Itu berulang-ulang saya sampaikan kayak gitu demi Kementerian Agama, demi mereka juga udah terbiasa. Kalau saya ke kantor ini pekerjaannya apa, naik balik kerjaannya juga apa di rumah, naik untuk anak-anak seperti apa, untuk suami seperti apa, untuk istri seperti apa, untuk lingkungan seperti apa, sudah terprogres dengan baik.
Jadi ritmenya gitu. Ini ya Pak Haji nggak kagetan? Nggak kaget, ya? Udah karena kita udah ritmenya seperti itu, kayak gitu. Oke. Berarti keren tadi ngobrolin tentang hafidz Pak Haji. Iya, dong. Sedih bener. Sebenarnya sudah berapa Pak Haji? Iya, alhamdulillah saya banyak ya, sudah banyak ayat-ayat surat, sudah banyak kayak mode juz 30 sudah, juz 28 lagi menuju, 29 lagi menuju, sekarang udah menuju itunya, saya dari yang kecil-kecil terus. Juga kenapa Bu? Kenapa saya ini ingin banget, kenapa? Ketika misal jam 3 saya baca Al-Quran, saya baca ada terjemah yang saya paham, misalnya sedikit kosakata dan sebagainya, itu sirah nabawiyah, sirah cerita-cerita tentang kehidupan, semakin tahu semakin dalam, semakin kan gini Bu, sekarang Bu Epi misalnya dia nih ya, Ibu Epi terzolimi, disakiti, dihabisi. Aduh, Masya Allah. Misalnya nih, Bu Epi inginnya mengebalas. Iya. Kalau punya dibalas habis kan. Tapi ketika Allah tahu aturan ajaran agama tidak, Bu Epi tidak akan membalas. Akan memberikan feedback positif kepada orang menzolimi, akan mendoakan, akan membaikkan. Itu ternyata ajaran dalam Al-Quran semua. Ada ya Pak Haji? Ada. Dan apa? Allah tidak akan diam kepada orang yang berserah diri. Oh ternyata saya ini nggak pernah yakin terhadap Tuhan tuh. Karena apa? Tidak pasrah total. Sebaliknya kita bagaimana sekarang kehidupan kita di negara dan sebagainya. Orang habis-habisan nyari kehidupan dengan jalan yang kurang tanda petik kan. Berusaha habis tapi akhirnya endingnya buat apa? Karena tadi pelajaran dalam Al-Quran itu, makanya saya ingin apa tuh, ketika kita paham kalam Allah, coba bayangkan Bu Epi ya, kita paham kalam Allah ada dalam jiwa kita, pikiran kita, berarti Allah tuh ada dalam hati jiwa kita. Masya Allah. Itu yang aduh pokoknya saya tadi nangis itu karena saya ini mungkin terlambat. Kenapa saya tidak umur 30 tahun? Kenapa? Karena tadi kan kita sibuk ini, sibuk itu, tolonglah nih teman-teman kita yang masih 30 tahun, 25 tahun. Makanya saya sampaikan kemarin Bu, cobalah sehari satu ayat aja pelajari. Kalau misalnya teman-teman adik-adik kita nih di umur 30 kan masih ada umur 28 tahun tuh, masa sih nggak menguasai Al-Quran 28 tahun? Gitu, makanya saya tuh, kenapa saya menyesal. Jangan sampai penyesalan saya juga, tapi walaupun demikian tidak ada penyesalan itu, tetap saya setelah ini saya akan running lagi untuk bagaimana saya bisa bisa menghafal Al-Quran, bisa memahami kalamnya, bisa aplikasi dalam kehidupan. Itu tagline akhir dalam kehidupan saya Bu. Masya Allah. Ini teknik menghafalnya ada Pak Haji? Ada. Jadi gini Pak, saya misalnya nih belajar misalnya surat Al-Qalam nih Bu. Saya baca misalnya nih, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Nun wal qalami wa ma yasturun, ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun, wa inna lakal ajrun ghayra mamnun, wa innaka la'ala khuluqin 'adzim, fasatubsiru wa yubsirun bi ayyikumul maftun, inna rabbaka huwa a'lamu man dhalla an sabili wa huwa a'lamu bil muhtadin. Saya kalau sudah baca begitu seperti saya baca Al-Qur'an. Nunnya di sini, ini di sini, makanya ada mungkin Pak Adi Hidayat dan Hafidah yang lain itu bisa, namanya itu teori scanner mata. Jadi kayak ngelihat aku. Kayak ngelihat. Oh, kenapa saya tidak ada hidup? Makanya saya nyesel banget tuh. Ternyata bisa karena scanner itu berulang-ulang. Mata kita itu, jadi saya kayak baca aja udah. Ternyata kalau satu surat saya bisa, kenapa surat yang lain tidak bisa? Kan sama aja. Gitu. Itu karena dari awalnya Pak Haji baca lagi sampai baca lagi. Terus saya jadi ininya. Jadi kalau satu surat, kenapa orang yang sekarang banyak yang hafal ya kemarin yang siapa yang juara anak yang kayak mode itu yang Hafid Kamil tuh kan kalau nggak salah tuh itu sama tadi metodenya scanner itu tuh. Jadi kalau misalnya ayat berikutnya ya nih ayat bawahnya apalagi ke atasnya apa udah tahu tuh Pak. Karena apa? Saking berulang-ulangnya dibaca. Kan saya punya waktu di pensiun banyak, di samping kita mencari maisha kehidupan, sela-sela waktu itu saya juga sudah tidak diatur oleh orang. Kan saya mengatur diri sendiri. Betul. Ya, tidak ada waktu, tidak ada ini maksudnya Pak. Udah saya atur, tidak diatur. Waktu itu diatur oleh saya. Udah sekarang bagaimana saya mungkin punya karyawan, bagaimana saya menentukan, dan itu kita akan coba combine kehidupan dunia hasanah wa fil akhirati hasanah. Oke Pak Haji, kalau ngomongin masalah pensiun kita pernah mendengar tentang power syndrome Pak Haji ya. Dimana mungkin dulu apa ya, posisinya enak di atas gitu, terus kayaknya sudah settle lah ibaratnya Pak Haji, pokoknya semua sudah
enak, ibaratnya sudah tertata dengan enak, dengan rapi, tiba-tiba plus gitu, nggak ada kerjaan. Betul. Ya ibaratnya kan gitu ya Pak Haji ya, Om. Ya Saya di rumah, jobless lah ibaratnya jobless, gitu. betul, Bu. Nah itu bagaimana? Sempat begitu nggak sih Pak Haji? Sempat, aduh saya nanti karena gimana? saya bercermin dari juga banyak pensiunan Kementerian Agama yang di akhirnya itu mohon maaf Bu Epi ya, mungkin tidak mengenakan. Jadi saya belajar dari situ. Jadi dari tahun 2018 saya udah start duluan. Langsung fokus ke bagaimana saya persiapan pensiun. Jadi itu tidak sebentar, itu cukup lama, hampir 8 tahun saya persiapannya Pak Bu. Jadi itu porsi betul. Kenapa? Bagaimana coba Bu Epi ya? Saya datang, orang menyapa, orang salaman, Pak Kasubag ini dan sebagainya. Semua saya membuka acara, mewakili Pak Kepala dan sebagainya, atau saya memberikan materi, memberikan apa dan sebagainya. Kemudian orang pasti nunduk, salam, apalagi mungkin jabatan-jabatan yang lebih tinggi. Betul. Mungkin dia akan cium tangan ke orang tersebut, hormat, kata-katanya santun, duit langsung, mungkin gaji besar, tunjangan besar, kalau yang pejabat-pejabat misalnya itu. Terus ketika itu cuma gaji 70%, pokok lagi, coba bayangin. Dan ya udah itu doang. Coba udah itu sekarang. Bagaimana kehidupan? Misalnya dia istrinya tidak kerja, misalnya dia masih punya tanggungan kehidupan, dia tidak direncanakan. Ya sudah, tadi saya tidak mau tadi suil kibar. Jadi masa tua yang belangsak. No, tidak. Saya bilang itu, seperti itu. Jangan sampai. Nah, kalian persiapkan seperti itu. Pawarsan bila tiba. Karena apa? Tidak siap secara mental. Tidak kembali kepada Allah bahwa kita makhluk biasa. Yang memang lahirnya juga biasa, bukan jabatan. Kadang-kadang begitu. Udah pensiun, gayanya kayak pejabat. Kan lucu. Jangan sampai masih nyuruh-nyuruh. Kan udah nggak bisa kayak gitu. Gayanya udah rubah. Harus langsung take over. Jadi kita masyarakat biasa. From zero ibaratnya. From zero, siap itu. Bener harus siap itu, bener Bu. Ya, Pak Haji, bener kan? Kadang betul, biasa aja dalam kehidupan. Makanya saya juga gini, Bu. Saya, Bu, alhamdulillah, kemarin kan saya 2023 petugas Bima juga Haji ya. Ada seorang ibu yang demensia. Demensia itu karena memang dia tidak ingat sih, karena udah seminggu nggak mandi katanya tuh. Saya juga kaget, kok ibu nggak mandi? Saya bilang itunya dengan dokter tuh. Akhirnya ternyata nggak ada baju salinnya. Karena apa? Karena namanya kalau di dalam itu dimasukkan di gembol apa ya Bu ya? Jadi diikat pakai kain perempuan, diikat, diikat udah kotor, dimasukin di bawah ranjang. Masya Allah. Akhirnya saya tidak melihat sebagai seorang pejabat. Saya petugas haji udah. Saya ambil ke mesin cuci, saya beli rinso, saya giling, saya keringkan, saya jemur. Di sana kan paling 3 jam juga kering tuh. Saya lipat lagi, saya kasihkan ke si emaknya. Mak, ini udah dicuci. Sampai emaknya begini, Nang, sirabe sing melas bari kitaku. Sampai begitu. Saya tuh jadi banyak didoain sama ibu-ibu. Doakan sing sehat. Ya Allah, saya juga nangis tuh Bu. Ternyata kita yang ngebantu itu tadi posisi kita maupun jabatan mau apa, ketika kita diberikan tugas yang seperti itu udah ready aja seperti orang biasa itunya, mencuci apa dan sebagainya. Ini sampai segitu ya Pak Segitunya Haji? coba dihitungkan. Jadi saya udah belajar bagaimana kita memilah kita sebagai orang biasa, sebagai seorang pejabat, seorang yang mungkin dihormati, tapi ketika suatu saat kita juga harus seperti orang lain, seperti orang biasa. Betul. Nah, itu yang mungkin kadang susah. Gengsi, harga diri, kita apalagi masih punya jabatan. Waktu kemarin kan sama 2003 masih 4 tahun lagi untuk tidak pensiun itu. Kalau mungkin saya bisa nyuruh, tidak bisa karena tugas kita. Iya, apalagi mungkin nanti ketika sudah pensiun mungkin kalau dulu tadi kata Pak Haji, orang ketemu sama Pak Haji kayak gitu ya Pak Haji ya. Pak Haji memberikan materi gitu, orang akan salaman apa. Nah, mungkin setelah pensiun udah gitu. Nah, berarti Pak Haji sudah siap di fase sangat siap itu sekali, gitu ya. Betul. Jadi udah pasti itu udah sangat siap karena memang kita sudah dibiasakan untuk bagaimana kita menjadi masyarakat biasa dan lifestyle juga kita juga biasa sehingga kita tidak akan insya Allah saya bilang tidak akan kaget lagi ketika kita setelah pensiun karena kita sudah mempersiapkannya matang. Betul. Jadi kepada yang mau pensiun, ya Allah. hayu kita persiapan dengan matang. Yang 5 tahun lagi mau pensiun persiapan dengan adik-adik saya nih persiapan dengan matang. Bergerak, mobile, berpikir tajam untuk next sehingga kita di masa tua yang insya Allah kalau usaha kan gini Bu, takdir itu mengikuti usaha.
kalau usahanya keras, ya takdirnya mengikuti usaha outputnya itu. Betul, karena nggak kerasa Pak Haji. Nggak kerasa, betul. Betul, saya masih ingat banget Pak Haji ke Cirebon, saya ingat banget Pak Haji balik lagi ke sini. Betul. Dan tiba-tiba, 4 bulan lagi Pak Haji. Saya ngomong 4 bulan lagi Pak Haji. Betul. Ingat banget, Masya Allah. Berarti tadi ya, Pak Haji sudah siap dengan segala kemungkinan, maksudnya melepas semuanya juga, sudah mempersiapkan juga dari kesehatan, finansial juga, dan mungkin sudah ada bayangan gitu ya Pak Haji. Pak Haji inginnya begini, ingin begitu, gitu kayak tadi. Karena saya juga kan ngelihat bakat saya di mana ya, kan saya di pertanian juga nggak bakat, karena memang orang tua juga mengcoaching saya tidak di pertanian gitu. Tapi hobi ada Pak Haji? Nah, kalau saya pertanian mungkin suka, tapi saya tuh bakatnya tuh bukan di situ. Saya bakatnya itu di wirausaha, di dagang. Karena memang orang tua saya tuh orang usaha semua gitu. Di Maruko. Itu. Jadi saya itu tadi. Iya, hobinya apa Pak Haji? Kalau boleh tahu. Kalau saya tadi ya, kalau hobi banyak ya Bu. Pertama mungkin kita hobi itu tadi saya hobi terbiasa itu bekerja keras dimanapun. Saya artinya itu kerja keras di bidang apapun, misalnya apa aja lah. Itu memang itu bagian dari skill kehidupan saya. Yang namanya hobi itu hidup harus punya progres itu tuh Bu. Itunya. Kadang kita juga tadi sekarang lebih kita banyak mendalami Al-Quran untuk sekarang juga. Saya tadi mudah-mudahan hobi itu tadi saya Bu, sebelum saya inginnya sih sebelum saya meninggal tuh inginnya ya saya Al-Quran hafal dan saya bisa aplikatif. Inginnya seperti berarti itu. Kita mencoba mematahkan ya Pak Haji ya, karena dulu mungkin saya juga pernah mendengar kalau orang yang sudah pensiun itu pasti akan menjadi anak kecil lagi. Iya betul. Berarti karena ini mulai dipatahkan sama Pak Haji nih. Kali gini Pak, itu kan apa namanya itu, karena kalau kita jadi seperti anak kecil lagi Pak, perasa. Jadi akan sensitif banget. Kalau awalnya dari situ ya. Nah, sensitif itu karena apa? Karena kita tidak berdaya. Dulu tuh gampang kayak gitu tuh. Dulu ini karena kalau kita masih berdaya, secara ekonomi juga berdaya, secara ini juga berdaya, insya Allah saya bilang itu yang akan menjadikan kita faid dalam kehidupan, tidak mengeluh, bisa kita melakukannya sendiri, malah saya kembali nih, malah kita bisa membantu orang lain di masa pensiun. Itu dia Pak. Saya akan seperti itu insya Allah. Mudah-mudahan bisa seperti itu. Baik, mudah-mudahan Pak Haji, ini kita ketemu sama Pak Haji nggak terakhir ya. Jangan Bu Epi, silaturahim tetap terbangun. Ya. Dan saya doakan mudah-mudahan Bu Epi juga bisa jadi kamad berikutnya. Kepala madrasah negeri. Karena potensinya sudah ada. Terus kali berjenjang diikuti. Yang penting tadi jaga behavior akhlak yang baik, juga kualitas mutu yang baik, insya Allah kari itu akan mengikuti dengan baik. Baik, terima kasih Pak Haji. Evi dan Pak Hajian pamit. Maaf untuk salah-salah ya. Mungkin mohon terakhir maaf Pak tadi Haji. Bu, ya. Mohon maaf tadi kalau misalnya ada sedikit melau ya, karena memang ketika kita punya merasakan sendiri. Aduh, ikut merinding juga. Ya, mohon maaf sebelum. Terima kasih Pak Haji, Evi dan Pak Haji pamit. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.